Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai, mata pelajaran dasar-dasar kejuruan untuk kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata. Sebelumnya izinkan saya untuk membagikan, eee, screen-nya. Ya, sebelum kita memulai kesepakatan, pembelajarannya, saya ingin membacakan dulu mengenai kesepakatan, eee, dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk tidak melakukan recording, kemudian yang kedua juga, eee, sehendaknya agar, audiens atau siswa untuk mematikan atau melakukan muting, atau, me-mute, suaranya agar tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian melakukan pencatatan. Selain itu juga jika ada pertanyaan boleh, eee, menulis di chat atau kemudian bisa melakukan raise hand. Selain itu juga, seluruh peserta, hendaknya hadir, 10 menit paling lambat setelah dilakukan, pembukaan. Kemudian, seluruh siswa juga, hendaknya untuk secara aktif melakukan, pembelajaran ini. Aktif bertanya, aktif juga menjawab. Ya, mungkin itu kesepakatan belajarnya. Mudah-mudahan kita bisa, menyepakati kesepakatan belajar ini. Ya, sebelumnya saya jelaskan juga mengenai tujuan pembelajarannya. Untuk, CP dari, eee, mapel dasar-dasar kejuruan, fasenya adalah fase E, kelas 10. Untuk capaiannya atau CP-nya adalah peserta didik mampu menjelaskan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, menangani keadaan darurat, dan mengantisipasi mempertahankan standar penampilan pribadi, memberikan umpan balik mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Untuk kegiatan hari ini, materi intinya yang akan saya bahas adalah mengenai keadaan darurat dalam keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kompetensinya yang saya inginkan adalah bisa menjelaskan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan keadaan darurat dalam keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk skenario pembelajarannya, nanti, dilakukan pembukaan seperti yang saya sedang lakukan, kemudian ada pemaparan materi, setelah itu melakukan diskusi kelompok, kemudian melakukan review aktivitas diskusi kelompok, dan penutup. Baik, kita masuk ke, materinya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ada dua bagian, yaitu pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, kemudian dalam penerapannya diperlukan adanya sistem manajemen K3. Nah, kenapa sih penerapan K3 ini penting? K3 ini mulai digalakan atau diperlukan karena satu, banyaknya kecelakaan kerja. Entah itu
misalnya dalam sebuah pabrik ada benda yang jatuh terus menimpa pekerjanya, ataupun misalnya ada kerusakan mesin dan kemudian membuat yang berakibat kepada si karyawan, makanya kemudian harus adanya penerapan K3 ini. Kemudian yang kedua, itu kurangnya standar kerja di perusahaan. Jadi seringkali SOP yang sudah ada di perusahaan ini belum standar. Kemudian adanya kerugian akibat kecelakaan kerja. Namanya terjadi kecelakaan, baik itu berupa kerusakan mesin ataupun kemudian ada karyawan yang kecelakaan, maka pasti akan mengganggu berjalannya produksi, sehingga tentu saja akan menyebabkan kerugian. Kemudian penerapan K3 ini juga mengindikasikan bahwa suatu negara ini memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Karena dengan penerapan K3, maka tingkat kecelakaan kerja itu akan menurun. Dan dengan menurunnya tingkat kecelakaan kerja, maka daya saing suatu negara pun akan meningkat. Kemudian yang kelima adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya aspek K3. Ya, keamanan, keselamatan kerja. Jadi karena itulah harus adanya penerapan K3. Kemudian K3 juga menjadi isu global dalam perdagangan internasional. Jadi sebuah negara yang sudah melek gitu ya, peduli dengan K3, dia akan menjadi punya citra tersendiri. Beda lagi dengan negara yang mungkin dia tidak begitu peduli terhadap K3, maka biasanya akan menjadi isu global. Ya, selanjutnya mengenai kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu adalah tentu saja ini bisa menyebabkan terjadinya musibah bagi pekerja ya. Jadi suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan suatu kegiatan yang telah direncanakan. Tentu saja dalam hal ini di lingkungan kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi terkait dengan pekerjaan, yaitu diakibatkan oleh pekerjaan atau saat melaksanakan pekerjaan. Jadi intinya di dalam ruangan atau di dalam area tempat kita bekerja. Ya, selanjutnya ada beberapa akibat dari kecelakaan kerja. Yang pertama, kerusakan sarana produksi. Kemudian yang kedua, timbulnya biaya pengobatan. Karena pada saat terjadi kecelakaan kepada karyawan, tentu saja perusahaan harus bertanggung jawab. Dan ini berarti akan timbul biaya pengobatan. Kemudian adanya kompensasi akibat kecelakaan kerja. Ya, misalnya terjadi cacat tubuh, maka kemudian perusahaan juga dituntut untuk bisa memberikan kompensasi kepada karyawan ini. Kemudian yang keempat, kalau terjadi kecelakaan kerja dan tidak bisa kembali untuk kerja, misalnya cacatnya menahun, maka tentu saja karyawan tersebut tidak bisa bekerja. Ya, selanjutnya mengenai tujuan keselamatan kerja. Ya, jadi ada beberapa tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Ya, dengan perusahaan menerapkan keselamatan kerja di perusahaannya, maka tentu saja
Tujuannya yang pertama untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, agar kecelakaan itu tidak terjadi lagi. Kemudian mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Jadi keselamatan kerja ini pada akhirnya salah satu kecelakaan yang mungkin terjadi itu adalah kebakaran. Maka tujuan diadakannya keselamatan kerja ini adalah untuk menghindarkan ataupun memadamkan kebakaran jika terjadi. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Ya, jadi ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang rentan terjadinya kebakaran, peledakan, dan lainnya. Jika kemudian perusahaan bisa menerapkan keselamatan kerja, maka hal ini bisa dihindari. Kemudian selanjutnya memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau terjadi kejadian berbahaya lainnya. Jadi selain juga memberikan cara-cara untuk pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan lain sebagainya, perusahaan juga harus bisa memberikan peluang atau jalan bagaimana jika terjadi kejadian berbahaya di perusahaan. Mungkin ada meeting point untuk evakuasi dan lain sebagainya. Selanjutnya memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ya, ini berarti pada saat kecelakaan sudah terjadi, bagaimana pihak perusahaan bisa sesegera mungkin memberikan pertolongan. Baik itu pertolongan pertama ataupun kemudian lanjutan, seperti dibawa ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya tujuan dari keselamatan kerja ini adalah untuk memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. Nah, untuk jenis-jenis kecelakaan kerja sendiri itu ada cukup banyak. Yang pertama, terjatuh, tertimpa, tertumbuk, terjepit, terkilir, terbakar, tersengat, terpapar, termakan, dan lain sebagainya. Seluruh kecelakaan kerja ini hubungannya dengan para pekerja. Jadi, dan hal ini tentu saja akan mengakibatkan penyakit atau kecelakaan pada saat bekerja. Untuk penyebab kecelakaan kerja, ada beberapa hal yang bisa menyebabkannya. Yang pertama adalah mesin atau peralatan yang digunakan. Biasanya terjadi kerusakan atau misalnya karena kekurangan kurang dipeliharanya atau dilakukan maintenance terhadap mesin atau peralatan yang digunakan tersebut. Jadi akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian penyebabnya juga bisa datang dari bahan-bahan yang digunakan. Misalnya ada bahan kimia yang mungkin bisa menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian lingkungan yang tidak aman, baik berupa fasilitas fisik, kimia, biologis maupun mikrobiologis. Ya, misalnya para pekerja yang bekerja di tebing batu misalnya, atau di gedung-gedung tinggi, di mana kemudian mereka memerlukan alat pelindung diri yang lebih banyak gitu ya, karena rawan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian juga kecelakaan kerja ini bisa juga terjadi karena faktor manusia. Misalnya, manusianya atau pekerjaannya ini lalai atau lupa mematikan mesin, atau kemudian manusianya misalnya kecapean terus ketiduran. Nah, sementara mesinnya masih menyala dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada beberapa cara pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, kita identifikasi dulu faktor penyebabnya apa, ya. Misalnya terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan misalnya di hotel sedang membersihkan public area gitu ya. Terus kemudian si pekerja ini
terjatuh. Nah, dari sini untuk mencegah kecelakaan kerja agar tidak terjadi lagi, maka harus diidentifikasi faktor penyebabnya apa. Kenapa si pekerja ini sampai terjatuh? Setelah itu dilakukan pengendalian teknis. Ya, jadi pengendalian teknis ini melihat bagaimana cara mengontrol agar tidak terjadi kecelakaan yang sama, agar pekerja yang lainnya pada saat melakukan pembersihan area publik itu tidak sampai terjadi kecelakaan atau terjatuh tadi ya, atau terpeleset. Setelah itu mungkin bisa dilakukan dengan cara dibuat teknik pada saat melakukan pembersihannya tidak terlalu basah misalnya, atau lebih hati-hati dan lain sebagainya, atau menggunakan safety shoes gitu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian administratif. Jadi dengan pengendalian administratif ini, misalnya dilihat kapan terakhir dilakukan pembersihan gitu ya. Jadi secara pencatatan juga itu bisa memberikan agar terhindar gitu ya, terjadinya kecelakaan. Atau misalnya kalau mesin itu kapan terakhir di maintenance gitu ya, diperbaiki. Maka dengan kita bisa mengendalikan mesin tersebut, dilihat dari catatan maintenance-nya, maka kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ya, selanjutnya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, ini adalah suatu upaya untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh dan atau orang lain yang berada di area tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Namanya juga pertolongan pertama, jadi mungkin tidak selengkap yang dilakukan di rumah sakit. Karena ini adalah upaya yang cepat dan tepat, baik untuk karyawan maupun orang-orang di sekitar tempat kerja. Tujuan P3K sendiri yang pertama menyelamatkan nyawa korban, ya. Kemudian yang kedua meringankan penderitaan korban. Jadi karena belum bisa dibawa ke rumah sakit, maka tujuan dari P3K yang ada di perusahaan ini adalah hanya untuk meringankan penderitaan korban sebelum kemudian korban dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Jadi namanya juga pertolongan pertama ya, jadi hanya untuk mencegah agar tidak berkelanjutan. Ya, kalau misalnya terjadi pendarahan, maka P3K ini berusaha untuk menghentikan pendarahannya dulu, tapi tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari kewenangan P3K. Kemudian yang keempat, mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih baik diberikan. Jadi hanya untuk menjaga agar si korbannya aman dulu sebelum kemudian bertemu dengan pihak yang lebih berwenang. Kemudian yang kelima, tujuan P3K itu untuk membantu mencarikan pertolongan. Entah itu menghubungi rumah sakit ataupun klinik yang lebih besar daripada di perusahaan. Ya, ada beberapa syarat petugas P3K. Yang pertama, sebaiknya bekerja di perusahaan bersangkutan. Jadi bukan dokter yang pada saat terjadi kecelakaan baru dipanggil gitu, tapi petugas P3K ini memang khusus dia bekerja di perusahaan tersebut, tapi dia adalah seorang dokter begitu. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk bertugas dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar P3K. Jadi mungkin dia memiliki sertifikat tertentu, pernah mengikuti pelatihan tertentu sebagai petugas P3K. Untuk fasilitas P3K di perusahaan sendiri, yang pertama itu harus ada ruangannya.
tentu saja. Kemudian ada kotak P3K-nya. Yang ketiga, alat evakuasi dan alat transportasi. Yang keempat, fasilitas tambahan seperti APD dan APK. Ya, materinya mungkin seperti itu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan untuk dituliskan di kolom chat dan mohon untuk melakukan refleksi dari hasil pemaparan materi tadi. Silakan untuk didiskusikan. Refleksinya dibuat dengan refleksi 4P. Jadi silakan untuk menuliskan masing-masing satu mengenai peristiwa apa yang menurutmu paling menantang atau berkesan pada saat mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, apa perasaanmu pada saat mempelajari materi ini. Yang ketiga adalah bagaimana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah mempelajarinya. Kemudian yang keempat itu rencana apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini. Ya, silakan untuk melakukan diskusi dan nanti kita akan melakukan review. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hasil diskusi dan refleksi yang kalian lakukan bisa ditulis melalui email dan dikirimkan ke alamat email yang nanti akan saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mengenai keselamatan kerja, keamanan dan keselamatan kerja itu bisa bermanfaat dan kita bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita tentang bagaimana caranya memelihara K3 di tempat kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.